Jasa Marga LO3 Pak Dery. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah memenuhi undangan dari kami dalam rangka tinjauan lapangan. Jadi sebelumnya perlu kami sampaikan juga kalau tinjauan ini merupakan bagian dari prosedur kami dalam mengeluarkan rekomtek ya. Sebelumnya kita sudah ada rapat koordinasi dan juga kita sekarang akan melakukan tinjauan lapangan. Jadi dalam tinjauan lapangan kali ini kita ada beberapa hal yang kita pastikan ya. Yang pertama kita sini ingin memastikan apakah benar lahan yang akan dimanfaatkan ini milik Bina Marga atau bukan. Ini mungkin dari Satker bisa kasih penjelasan ya Pak. Yang kedua kami juga di sini memerlukan beberapa data-data teknis ya, di lapangan seperti misalkan kayak lahan yang digunakan untuk luas berapa. Dan juga nanti karena kita di sini melindungi jalan tol, kami juga perlu tahu jarak dari pagar meja terluar ke lokasi lapangan itu berapa. Selanjutnya ini kan rekomtek ya, jadi kita di sini mengeluarkan rekomendasi teknis. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita pastikan. Yang pertama di sini ada aspek layanan dan juga operasional. Di sini kita juga perlu tahu nih, nanti pembangunan sekolah ini apakah dapat mengganggu operasional jalan tol atau tidak, mengganggu hubungan atau tidak, dan juga ada aspek pengembangan. Apakah dari Jasa Marga sendiri nanti akan melakukan pengembangan untuk rest area atau jalan, dan nanti Pak Dery bisa sampaikan ya Pak terkait pengembangan. Nah, dan selanjutnya juga di sini nanti setelah rekomtek keluar, ini akan kami teruskan ke bagian BMN ya. Di sini ada Pak Basuki, entah itu nanti akan dihibahkan, sewa atau pinjam pakai ya. Nanti prosedurnya mungkin akan dijelaskan sama Pak Basuki, dan juga apa saja yang perlu disiapkan dari teman-teman dinas ini untuk proses tersebut. Dan juga terakhir ini mungkin saya perlu sampaikan untuk tinjau ya. Sebelumnya pernah disampaikan juga cukup luas areanya ya Pak ya, sekitar 22 meter ya, 22.000 meter ya. Ya karena kami di sini melihat aspek teknis terhadap jalan tol ya, mungkin nanti kita nggak perlu melihat secara keseluruhan, tapi yang mungkin kita banyak fokuskan di yang beririsan dengan dan bersinggungan dengan jalan tol. Mungkin itu dari kami dari Sirkuit Open. Pak Pupung ada tambahan Pak Pupung? Baik, selanjutnya mungkin dari Satker Pengadaan Tanah ya Pak ya, bisa memberikan masukan dan juga arahannya Pak. Sebelumnya mohon maaf, jujur saya dapat diskusi baru tadi pagi, terus saya muncul ke sini. Nah, terkait dengan tadi kan sampaikan bahwa kita harus tahu kepastian asetnya ini sudah tercatat kita atau belum. Nah, kami ini kan sejarahnya untuk aset ini kan dulu kami terima dari Pak Basuki itu dari Sekjen. Jadi kita kan pastikan catat itu sudah tercatat di kami belum. Tapi tadi sempat saya ngobrol dengan pihak Jasa Marga, kalau ini luasnya yang dari Jasa Marga bisa kita pastikan kita catat. Cuma nanti kita akan lihat di catatan di sakti kami, di catatan simak kami lah, bukan simak sekarang sakti namanya. Kita akan pastikan di desa ini di catatan kami ada atau enggak. Tapi kalau sepengetahuan saya biasanya kalau di Jasa Marga membebaskan dia ada catatannya, tapi dia lebih yakin lagi kita nanti akan kita pastikan di catatan kami. Itu kan, itu mungkin itu yang dari kami ya, karena kami sebagai pencatat Satker. Tapi itu kebebasan memang ini dulu yang dibebaskan dalam pihak Jasa Marga, karena waktu itu Jasa Marga kan sebagai operator dan regulatornya, dan sebelumnya yang nyatat itu bagian sedikit Bina Marga 2019 baru transfer kami. Jadi saya pastikan dulu di catatan kami, di aset kami. Tapi ya itu yang dari awal saya sampaikan, kemungkinan kalau Jasa Marga kemungkinan sudah diserahkan ke kami dan kemungkinan dari catatan kami. Tapi biar yakin kita pastikan lagi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kalau dari Jasa Marga Pak Dery bisa memberikan masukan dan juga sebelumnya mohon izin kebetulan ibu film kami berhalangan untuk hadir pada hari ini. Kebetulan beliau ada di lain, sekarang diwakili oleh saya sendiri dan Pak Iwan dan Pak Zek. Nah kebetulan yang bagian terkait dengan aset itu ini Pak, kebetulan yang sudah paham betul tentang kondisi aset yang sekarang tercatat di Jasa Marga itu seperti apa. Untuk yang pertama, poin yang terkait rencana pelebaran Pak Izin dari kami di kalau rencana pelebaran sendiri memang berdasarkan berita acara 13 ruas yang kami pegang sebagai acuan untuk pengoperasian jalan tol.
untuk di Pulau sendiri memang sudah paling spesial di 2x2, jadi memang tidak ada jabatan tidak boleh, cuma untuk terkadang tidak memungkinkan, memungkinkan saja itu adanya itu atau permintaan urgensi dari pemerintah untuk penanganan itu atau seperti apa. Memang belum pernah ada pembahasan untuk yang daerah sini, Pak, daerah-daerah sekitar Purwakarta ini belum ada bahasan terkait tambahan lingkup peletaran untuk di area sini. Jadi sebetulnya secara teknis sih tidak ada kendala sih Pak, kalau dari untuk operasional yang perlu dipastikan itu tadi sejauh apa ROW dengan proyek yang akan dikerjakan itu untuk lebih ke aspek keselamatan Pak, dan juga kami juga pasti perlu memastikan apabila memang ada aset-aset kami di luar tanah ya Pak, aset-aset bangunan jalan tol yang terdampak itu akan seperti apa penanganannya, atau ada perlu pergantian pohon atau dan lain-lain itu juga perlu diketahui Pak. Kalau dari kami sih konsepnya lebih terkait Pak. Dan mungkin kita ada di mungkin dari peneliti seperti itu kan yang pasti tadi sudah disampaikan juga sama jasa marga, kira-kira nanti ketika misalkan diizinkan dan juga pembangunannya itu seperti apa, apakah nanti ada membuka akses jalan tol atau pembangunan parkir atau bagaimana, itu bisa disampaikan itu Pak Habib. Di sekolah karena memang di Maracan ini pemerintah daerah Bogor tidak memiliki lahan aset yang bisa dijadikan untuk USB itu sekolah ini sudah baru itu. Setelah kami survei dengan tempat bersama lapisnya, ya kami ini meminta tanah yang memang berdasarkan asumsi kami perkiraan awal ini adalah milik daripada Kementerian Pupr yang di bawahnya yang lebih lagi itu jalan tol ya, jadi jalan berdasarkan kota. Kemudian setelah itu kan surat juga sudah kami layakan sudah beberapa kali ya kan. Kemudian ada yang terakhir itu kami diminta untuk menyampaikan surat terkait dengan kesediaan untuk menerima aset tersebut. Dan ini surat sudah ada di komunikasi, mungkin nanti akan kami sampaikan dulu. Tapi secara mungkin yang saya memahami dengan kondisi yang di lapangan, sebetulnya memang antara jarak yang kami inginkan dengan jalan tol itu agak jauh ya. Tadi apa yang disampaikan Bapak, rekayasa ini sudah di jalan tol untuk pelataran dan sebagainya. Karena ini bisa sebetulnya konflik kami. Bagaimana kondisi bangunan yang kami bangun gitu. Kemudian dari segi peraturan yang kami sampaikan juga, kami juga mungkin dari kampanye dari juga aset dulu perlakuan antara pengelolaan barang daerah dengan perlakuan barang negara ini sepertinya sama sebetulnya kita. Ada mekanisme hibah, ada mekanisme sewa. Tapi kalau dengan G2G, saya kira ini bisa dibahas. Karena antara pemerintah dan daerah kemudian untuk kepentingan umum gitu, karena bukan untuk kepentingan making profit gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Dan kenapa ini juga secara lingkungan diminta oleh pihak kecamatan desa juga, nanti Pak Camat akan menyampaikan juga bagaimana kondisi lingkungan setempat juga, daripada karena ini tidak terpakai oleh desa marga, walaupun ini nantinya walaupun memang masuk atau tidaknya ini aset menjadi di bawah Bina Marga ya, kita atau jalan tol. Intinya dari segi kemanfaatan, apakah lebih baiknya kita manfaatkan di daerah untuk kepentingan yang lebih baik seperti itu. Mungkin Pak Camat bisa menambahkan kondisi lingkungan sekarang. Nanti langsung aja sampai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam siang ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah sehat rohani, sehat jasmani, alhamdulillah. Bahwa semuanya ini teman saya dari Kabin Dinas Pendidikan, Pak Kadesnya hadir langsung dari Jasa Marga hadir, alhamdulillah silaturahmi Pak. Siang hari ini kita silaturahmi. Saya Kapolsek Camat Babakan Cikau merespon sekali karena adanya pelaporan dari warga masyarakat
terus Bu Guru, Ibu Kepsek semua bertemu dengan kita di aula desa, ngobrol sharing, Pak RT, Pak RW, Dewan Pendidikan, ternyata teman-teman membutuhkan ruang sekolah. Nah, kita ngobrol-ngobrol ada lahan yang ini secara tidak langsung ini lahannya milik PUPR karena kita belum hafal jasa marga PUPR. Ternyata lahan ini lahan tidur. Gambarannya lahan tidur. Saya sebagai yang punya wilayah di sini karena di sini ini lahan ini dipakainya pakai koma, dipakai nggak bener Pak. Secara tidak langsung dicek di lapangan, apalagi kalau malam tempat nongkrong kita dengan Babinsa, Babinmas, dengan Polsek juga mobilin patroli tiap malam. Susah kita nggak bisa komentar karena yang namanya penyakit masyarakat itu tidak bisa kita hindari. Malam ini di tempat apalagi salah satu ormas yang kemarin alhamdulillah ada pembongkaran yang masalah dengan Kang Deddy Mulyadi ya berarti komisi 4 badan DPR RI ya, yang gambarannya karena notabene di sini juga secara tidak langsung ada markas ciu. Jadi kalau orang Sunda ciu yang oplosan itu Pak, yang oplosan sampai terus salah satu markas ormas di sini. Pasti ormas ini juga kemarin sampai nyerang Pak ke Polsek dengan kecamat, saya pribadi ke kantor kecamatan karena mereka juga jadi basecampnya dipakai segala rupa Pak, tempat judi, ormas, tapi kita tidak sebutkan ormasnya apa. Mungkin Bapak dari jasa marga yang suka ngecek lapangan pasti hafal Pak, karena dipakai tempat apa, ternyata dibongkar. Nah sekarang bergeser, yang di bawah juga secara tidak langsung betul dipakai arena untuk perlombaan Japati, pakai koma. Secara tidak langsung perlombaan Japati juga judi Pak, tidak bisa dihindari malam. Nah anak-anak cewek cowok suka ngantri bermahal di situ ya, tidak mudi yang namanya pacaran, tapi karena tempatnya gelap warga masyarakat apalagi perumahan Marina lewat di situ, jadi di lapangan seperti ini tempat kayak yang tidak terawat, apalagi banyak berdiri bangunan liar. Makanya kemarin kesepakatan kita tadinya belum bersurat ke dinas pendidikan, belum pelaporan ini tingkat kecamatan dengan desa, kepala sekolah bertemu, karena kita juga ini sekolah SD Maracang 1 ini hari ini sudah dikasih, jadi penuhnya udah itu overload, jadi sampai dikasih ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Ini nyata di lapangan, kalau kita ilustrasinya tidak bohong. Makanya dengan dinas pendidikan ngobrol, makanya kita duduk bareng, alhamdulillah respon dari dinas pendidikan, terus ke Pak PD Bupati lapor, Pak Kadisdik, ternyata respon Pak PD Bupati dan sekarang orang Kementerian Kominfo di sana, jadi alhamdulillah responnya sangat baik. Silahkan, mudah-mudahan kata Pak PD sesama plat merah kita juga nanti diakomodir, akan saya bantu, saya dorong. Jadi saya mohon bapak-bapak semuanya, request dari Kecamatan Babakan Cikau Desa Maracang ini mohon dipertimbangkan dan diperhatikan. Mudah-mudahan dari pihak jasa marga, PUPR semua, dari mulai nanti cek di lapangan mudah-mudahan sesuai, karena betul ini termasuknya lahan-lahan kalau kita hafalnya aset PUPR aja, nggak hafal dengan jasa marga, tapi mudah-mudahan nambah pengetahuan untuk kita teman-teman yang dari bidang aset juga alhamdulillah hadir. Pak Dadan dan Pak Aneng ikut hadir, karena semua mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini ada titik temu, ternyata betul nanti ke depannya kalau kita sudah menjadi aset kita sama, saya juga akan catat di aset kabupaten, karena khawatir yang namanya sambil berjalannya waktu warga masyarakat kalau tidak dikeluarkan dengan aset kabupaten suka ada yang mengklaim. Mungkin itu gambaran ilustrasi dari saya, Kapolres Kecamatan Babakan Cikau. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari BNN Sekjen di rumah ya mendengar dan sudah istilahnya sedikit jatuh ya. Dari kesediaan pemerintah daerah sudah siap untuk menerima hibah ya. Siap Pak. Bahkan berseluruh hibah. Nah, sini pun juga kami mau bertanya dulu pada jasa marga, apakah itu benar bahan untuk diri kita dan masyarakat, ataupun memang nanti dari jasa marga sendiri pun juga akan bersurat atau menyampaikan pada BPKP untuk dilanjutkan lagi ke Kementerian PU itu jadi mengamankan. Nah di sini kita mau nanya dulu kepada jasa marga ini, apakah itu memang benar tanah bagi kita atau bukan?
memang ya nanti prosesnya mungkin seperti itu karena dari PL sendiri mungkin Masih, betul. untuk pemindahan lahan untuk seperti itu. Nah, saya tanya ini jasa marga mungkin ada penjelasannya dari detail. Nah, mungkin yang saya perlu tahu mungkin yang diminta itu dari kotak-kotak Pak yang mana yang diminta itu? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyambung dan sebenarnya memang dari dasar itu membutuhkan lahan hanya untuk sekolah dasar. Standar menurut Kementerian Pendidikan sendiri untuk standar sekolah dasar itu sekitar 3.000 meter. Ya, 3.000 meter. Hanya setelah Zoom meeting dan satu hari selanjutnya Pak Eko dan saya turun ke sini dan melihatnya betul ya, melihat ke lapangan itu menyarankan dan di sana banyak lebih baik munculan yang manusia keluar dan dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah dan pasus seperti itu. Total yang setelah diukur sama Pak Eko itu sekitar 19.000 ya, ada hasilnya, hasil survei 19.000 lah. Nah, kemarin kita sudah survei dengan pihak pihak desa. Ini Pak, ini untuk SD kerja di sini. Semua di sini, ini lahan kosong. Hasilnya lahan kosong ini semua Pak. Hanya permasalahannya di sini itu banyak sekali bangunan liar. Kalau kita mengusir mereka tanpa alasan, sepertinya sudah. Makanya kita beralasan lahan ini akan dipergunakan untuk sekolah. Kebetulan di belakangnya juga sawah. Kebetulan di dinas pendidikan kita ada program TDA, tatanan diberhentikan. Jadi untuk area sawah ini bisa dimanfaatkan oleh para siswa untuk pembelajaran Pak. Ini akan dipergunakan area sekolah semuanya. Selain sekolahan, mungkin nanti di sana ada beberapa lahan yang bisa digunakan untuk tatanan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang dimaksud tidak memang semua itu masuk ke semua dari kementerian Pak. Tapi dari 4 kotak 1, 2, 3, 4 sampai ke arah atas bulan. Betul. Ya, kalau ini yang dimana ini Pak? Untuk area sekolah. Yang 3 Pak. Yang 3 ini, ya. Total keseluruhan ini dari sini Pak di depan kantor desa seberang jalan sini. Ini 9.000 itu ini Pak, luasnya. Setelah kemarin survei dengan pihak desa, ada rencana untuk dimanfaatkan pembangunan pasos. Di sini BUMDes Pak, rencana kantor kita di sini punya kantor BUMDes. Kantornya BUMDes di seberang desa ini, balai desa di sini, posisinya ini di seberang. Kalau ini untuk apa ini? Pengembangan ya, pengembangan area BUMDes ya. Lapangan usaha BUMDes. Ya, terus ini polsek Pak. Di Desa Marteng ini kita belum mempunyai polsek. Rencananya akan dibangun di sini. Strategis dengan jalan dekat. Dan ini untuk area gedung olahraga, sarana olahraga mungkin bisa indoor, bisa outdoor. Mungkin nanti dikondisikan dengan anggaran dengan PBD. Ini ada pembangunan PAUD, ya, majelis taklim dan ini untuk PAUD. Sementara yang di sini di seberang jembatannya ini akan dibangun untuk pengembangan usaha desa di sini. Ini yang jadi markas penjualan SIM itu di sini Pak.
yang asalnya di sini diobrol sama Pak Jadi Mulyadi. Bismillah. Itu mungkin Pak dan Nah, sekarang mungkin perlu dijelaskan mungkin ya, yang tadi peserta pemerintah yang memang sudah masuk di kementerian, jadi dari dua dokumen sertifikat. Baik, kalau memang itu ada di wilayah kita dan kita, jadi nanti apakah sudah dari Pemda sudah berkoordinasi dengan Jasa Marga ya? Awal Pak, awal. Bersurat juga. Sebelum saya bersurat ke kementerian, saya koordinasi dengan PUPR Kabupaten Purwakarta dan diarahkan untuk menemui ke Jasa Marga. Waktu itu ketemu sama Pak Deden ya di Jalan Tol ya, gitu. Dan Pak Deden menyarankan udah betul memang katanya, silakan bersurat aja ke kementerian Pak, seperti itu Pak. Nah, jadi dengan adanya hal semacam itu, jadi ya kita lanjutkan dan nanti kita dan Jasa Marga itu ke PPJB dulu untuk proses selanjutnya. Dan masalah konten ini nanti kita hasil dari penelitian dan berita acara yang kita akan setelahnya itu sebagai dasar untuk terdapat nanti yang selanjutnya ya. Itu ya. Betul Pak. Dan saya rasa pun juga ya kalau bisa ya mudah-mudahan ya Mudah-mudahan, semuanya juga berjalan dengan Amin Pak. cepat dan sesuai gitu Ya. dengan yang diharapkan. Jadi seperti itu penjelasan yang saya sampaikan dari hasil pada ya bapak saya. Jadi menekankan saya dari bagian itu dasarnya itu. Ya Pak, siap. Kalau sudah ada surat menyurat, kita akan Siap. menanti dari hasil itu. Siap Pak. Saya rasa dari kami sementara sampai di sini dulu, itu saya kembalikan itu. Baik Pak Abbas, terima kasih atas masukannya. Jadi saya sebagai mengerti juga, jadi setelah nanti ada kontak dulu dari Jasa Marga juga nanti diminta bersurat ya seperti itu. Nanti terkait detailnya bisa koordinasi langsung dengan saya ke Pak. Ya. Ya, mungkin nanti kita fokus memang di wilayah ini dulu ya Pak. Karena yang memaksanakan kan jelas tidak mengganggu operasional jalan tol. Nah, dan juga tadi seperti sudah disampaikan, memang daripada lahan ini tidur jadi tempat-tempat negatif ya Pak. Memang lebih baik dimanfaatkan dan juga ini memang untuk kepentingan umum juga ya Pak. Ya, apalagi benar sama plat merah ya Pak. Kalau masih diakomodir Pak. Selama tidak mengganggu layanan jalan tol, insya Allah diakomodir mereka. Mungkin itu aja Pak dari kita. Ada lagi Pak yang disampaikan sebelum kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Islam Mandi, Bapak Habis Pendidikan Purwakarta Islam Mandi. Terima kasih pada waktunya. Barangkali sedikit ini harapan dan masukan dari masyarakat kami Pak buat aset PUPR. Sehubungannya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat, betul adanya kejadian yang dilihat dari lokasi sini. Selain tempat ini menjadi bahan tidur, juga banyak ditempati oleh hal-hal yang tanda tanya lah Pak. Nah, yang paling penting barangkali harapan masyarakat kami, tolong dibantu bagaimana caranya anak-anak kami mendapatkan sekolah baru Pak. Jadi harapan kami dan masyarakat kami minta tolong ke PUPR supaya lokasi ini diizinkan untuk dijadikan sekolah Pak. Karena penglihatan saya dalam waktu 5 tahun aja nanti ke depan anak-anak kami di sini di Desa Maracang tidak akan bisa sekolah di desa sendiri Pak. Karena dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk, maka masyarakat kami di sini khawatir tidak bisa sekolah di wilayah sendiri. Yang berpendapatan tinggi barangkali mereka bisa keluar desa, tapi yang berpendapatan minim mereka sangat
sangat sekali supaya izin untuk pembangunan sekolah di desa kami ini bisa terlaksana. Begitu, mohon sekali lagi barangkali bisa dibantu Pak ya. Terus yang keduanya tadi yang disampaikan oleh Pak Camat juga betul Pak, tanah-tanah ini kami dan Pak Camat sudah sering sekali merasa kerepotan ya Pak Camat ya dalam kebersihannya, dalam melarang warga untuk membuat bangunan-bangunan. Untuk itu mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua, mudah-mudahan nanti kalau sudah diizinkan, desa pun akan mengembangkan usaha di bumdesnya Pak. Jadi di pinggir-pinggir jalan nanti akan direncanakan untuk dijadikan supaya kebersihannya juga terjaga, keamanannya juga terjaga. Kita insya Allah akan dijadikan pengembangan usaha bumdes Pak. Nah, seperti yang sudah dikatakan sementara ini rencananya untuk pengembangan usaha bumdes Pak. Karena bumdes kami di sini butuh sekali modal untuk pengembangan bahan. Mudah-mudahan dengan adanya tanah ini bumdes kami mudah-mudahan bisa semaksimal yang mungkin menggali potensi yang ada di desa mereka ini. Barangkali itu harapan kami, mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini mudah-mudahan bisa membantu kebutuhan masyarakat yang ada di desa mereka. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haris. Ya, jadi memang ini kan awalnya memang bermohon untuk gedung sekolah ya Pak. Ya. Cuma tadi telah disampaikan juga memang karena areanya luas, juga nanti sekalian untuk pembebasannya mau dibuat ada kawasan juga ya Pak ya, perencanaan dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau dari kami dari sudut pemeliharaan jalan tol kami hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi teknis ya Pak ya. Pokoknya selama itu tidak mengganggu jalan tol, pasti kami berikan rekomendasi teknis dan itu menjadi dasar pimpinan Pak Bas ini untuk memberikan kebenaran untuk persetujuan ya. Dan nanti untuk masalah luasan lahan apakah memang nanti yang diberikan sebatas permohonan awal yang sekolah atau memang nanti diberikan semuanya, nanti keputusan dari pimpinan. Mungkin itu Pak dari kami. Ada lagi Pak yang disampaikan Pak? Betul Pak, terima kasih nama sedikit. Betul, yang pokok utama kita yang 3.000 kendaraannya di sekolah, anak sekolah betul. Jadi kemarin teman-teman desa bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan Pak Kades, Pak Camat. Ternyata kemarin dengan saya Pak Eko yang di lapangan langsung daripada ini gambaran. Jadi kemarin curhatan semua ke kampung kita ngobrol. Jadi ke kementerian kita mengajukan nanti pihak Pak PJ, yang ponisnya turunnya berapa nanti kita lihat Pak. Kita juga tidak bisa memaksakan yang meskipun kita punya daerah wilayah, tapi minimalnya kita sudah mengajukan. Mudah-mudahan di ACC yang 3.000 dan ada tambahannya gitu. Ya. Baik, pasti kami sampaikan Pak masih apa yang kita dapat di sini oleh Satkerto untuk hibahnya ini. Nah, saya rasa itu tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik, saya mewakili dari Bidang Aset Kabupaten Purwakarta. Satu, yang dimohon dari Bidang Aset itu adalah dokumen sertifikat. Ini kan ada dua Pak, sertifikat minimal kami dapat fotokopi sertifikat untuk memaparkan nanti posisinya. Oh, di sertifikat ini dasar permohonan dari Pemda itu jelas atas dua sertifikat tersebut. Minimal kami dapat fotokopi sertifikat. Adapun masalah tercatat dan tidak tercatat, maaf ya, itu kan kalau udah sertifikat udah jelas itu milik desa marga. Nah, yang kami mohon itu hanya itu Pak. Jadi dari sertifikat ini nanti kita petakan kalau ada sisa masih di bidang marga, nanti pemecahan sertifikat itu jelas Pak. Biasanya nanti kita misal kedepannya nanti ada adendum untuk misalnya apa tempat istirahat ya rest area Pak. Jadi kita jelas itu Pak. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Pak Mas mau lihat? Udah over. Yuk, mau nyebrang.
gitu Pak Dimas. Nah. Dan korek. Dah. Ayah. Yang penting izin aja dulu. Turun dulu. Ya. Saya berangkat kurva. Oh, kalau pagar sih masih jauh Pak. Jauh ya? Iya. Terus ke bawahnya juga kan curaman gitu. Ya paling digeser ke sana Pak. Jangan deket ke itu lokal kan. Kita sampaikan kawan Jakarta. Kan Jakarta juga nunggu Pak. Sementara kan sementara si apa namanya utilitas tetap udah ada. Kan harus diperpanjang. Apa? Optik, nah mungkin ke seluler, nah itu pertama ada Pak seluler, sedang digunakan nanti kami berkoordinasi juga menanyakan. Ini kami berikan data umum ya, ini sama dengan yang di salah sebelumnya. Itu lokasinya itu yang dari tetap di Samarancang, Bapak Cikau, Purwakarta. Untuk kilometernya gimana Pak? Jadi apakah sudah sesuai atau belum? Ini adalah bentuk konfirmasi ya, kalau memang ini aset ini memang punya PUPR, ini juga ada nomor sertifikatnya beserta luasnya ya. Ini kami dapat dari Pak Eko ya, PK. Jalan tol. Dari Satker Lahan gimana Pak? Kami belum lihat, tapi kalau pendengar sudah mewakili Satker dan mungkin kita saya mungkin nanti kita sambil cek juga Pak ya. Dari pertemuan juga ini kami lakukan rencana ini kami berdasarkan permohonan awal ya untuk gedung sekolah itu akan kurang lebih sudah 3.000 meter. Dari sini mau izin ya kalau misalnya ada yang ingin kasih masukan atau kata-kata yang kurang tepat silakan ya. Saya coba bacakan dulu ya. Poin nomor 4 ini adalah sisa lahan yang memang infonya tidak terpakai dan juga kondisi existing yang terdapat bangunan mengalir sampai di sini. Poin nomor 5 ini kami juga masukkan poin di mana perintah tidak hanya ingin melakukan pembangunan gedung sekolah tapi juga ada semacam kawasan pengembangan yang juga berkaitan dari sisa tanah yang tidak terpakai. Poin nomor 6 ini lokasi gedung sekolah ya. Ini kurang lebih kami tulis sekitar 15 meter dari pagar meja. Kira-kira gimana Pak Diri? Kira-kira amannya berapa meter Pak dari pagar meja? Ini kan misalnya masih berapa Pak, masih bisa digeser-geser. Ada masukan nggak Pak? Kira-kira 15 meter ini dari mana Pak? Dari ini Pak jalan tol. Awalnya sekolahnya di sini betul. Ya, di sini ke sini, dari sini ke sini Pak. Oh iya, awalnya Pak Dimas. Betul, awal sekolah di sini ya. Rencananya 15 meter itu dari sepadan bangunannya ya. 15 meter ini bukan ini. Rencana awalnya, betul. 15 meter aman ya? Aman maupun jalan tol. Untuk poin nomor 8 ini tadi sudah saya sampaikan ke Pak Iwan ya, untuk terkait desain dan juga layout agar disesuaikan supaya tidak mengganggu aspek jalan tol existing. Kita lihat ada drainase dan ada pagar ya, kalau bisa jangan sampai ada terganggu ya. 9 ini yang dibicarakan atau atas nama BUMDes nanti bisa BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Desa. Badan Usaha. Itu nanti untuk pengembangan usahanya Pak. Jadi lokasi yang sudah disetpen itu tadi semuanya untuk pengembangan usaha.
aset kita tetap sebenarnya milik kami gitu. Dan kalau sudah kan boleh sewakan online pihak ketiga, tapi dimanfaatkan nanti ada sewanya ke kami karena seperti kami. Nanti kalau setelah hibah itu misalkan juga sebelum kan bapak serahkan. Kalau sekarang sebenarnya belum boleh pak karena masih di aset kami. Yang berat membeli di dalam arti pemanfaatan adalah PU. Kecuali yang tadi itu sudah dibantu bapak. Jadi ada yang pemerintah itu menggandeng UKM itu pak. Nah, memfasilitasi itu boleh, tapi kita betul-betul aja dengan pihak ketiganya seperti yang bisa masuk. Jadi dari itu masuk PNBPPU seperti itu. Prosesnya nanti akan paralel, beda kotak nih. Iya. Mungkin kita bayar di Jakarta di Jakarta. Apa perlu ditambahkan lagi? Mungkin kalau menurut saya UMKM-nya tidak dimunculkan. Kalau fasilitas lain seperti pengadaan pos polisi tadi ya, itu mungkin bisa. Kalau UMKM riskan kayaknya, betul, secara keseluruhan aja ya. Pengembangan desa aja, ya, betul, ya, tidak dispesifikasi, betul. Ya. 19 itu di luar yang 3.000 ya? Atau bagian di situ? Termasuk Pak. Termasuk. Ya. Ya. Termasuk. Jadi itu masuk di situ ya? Ya. Sebenarnya. Yang aku terhitung juga ya? Enggak. Kalau jalan tol itu terhitungnya 2 hektar ya, 20.000. Enggak kehitung ya? Enggak kehitung Pak. 19.000 itu di luar jalan tol. Betul. Jadi 2 sertifikat berapa ya? Nilai 22 itu 2 sertifikat baik kan? Saya kurang paham tuh. Oh. Mungkin di tanah nomor sertifikatnya di 5 sertifikat. Kalau bisa jadikan 1.19 ya tetapnya dipakai dimohonkan 3.000 untuk gedung bikin sama biar itu satu kesatuan. Iya. Untuk teman-teman kira-kira perlu dilengkapi lagi nggak untuk kata-katanya kira-kira? Buat jalan tol ke belakang nih, oke deh, kayak sudah kayak gitu.